Apakah anime Dr. Stone sesuai dengan sains? Atau lebih tepatnya, apakah anime Dr. Stone masih sesuai dengan sains? Dr. Stone adalah anime yang bercerita tentang kondisi ketika semua orang di bumi berubah menjadi batu. Dan tokoh utamanya, Senku, yang telah berhasil bangkit, berusaha untuk membangun kembali peradaban manusia dari nol dengan menggunakan sains. Beberapa waktu yang lalu, Dr. Stone Season 3 udah rilis dan udah tamat. Dan mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk kembali membahas tentang sains dari anime Dr. Stone. Dr. Stone sendiri udah jadi hal yang sangat membekas di perjalanan channel ini, karena channel ini awal-awalnya pun juga bikin pembahasan tentang sains Dr. Stone. Siapa di sini yang udah ngikutin sejak zaman Dr. Stone awal-awal dulu? Silahkan absen teman-teman, nggak tahu apakah masih banyak atau tidak. Oke, kita ke episode 1 dulu. Ada sebuah peristiwa menarik yang terjadi ketika warga desa Ishigami mulai bertani menanam gandum. Ladang yang dibuat oleh Taiju berhasil tumbuh lebat, sementara ladang yang dibuat oleh warga lainnya gersang, kering, kerontang. Ternyata ketika menggarap lahannya, Taiju sambil memberikan bubuk hasil tumbukan kulit kerang, yang ternyata bisa membuat tanahnya jadi subur. Sebenarnya Taiju tidak tahu kenapa itu terjadi, dia hanya ikut saran dari Senku. Jadi kulit kerang itu memiliki kandungan bernama kalsium karbonat, dan kalsium karbonat sendiri bersifat basa dan dapat digunakan sebagai pupuk. Tingkat keasaman pada tanah itu sangat mempengaruhi jumlah nutrisi di tanah. Salah satu nutrisi penting untuk tumbuhan adalah fosfor, yang ketika tanahnya asam, dia bereaksi dengan kandungan-kandungan lain yang ada di tanah sehingga keberadaan fosfor jadi terbatas. Dan itulah kenapa ketika diberi bubuk kerang, tingkat keasaman tanah bisa naik dan menambah nutrisi pada tanah. Tapi jangan salah juga, jangan sampai bubuk kerangnya juga kebanyakan. Karena kalau kebanyakan, ya balik lagi nutrisi di tanahnya akan hilang. Makanya dibutuhkan nilai keasaman atau pH yang tepat. Rata-rata untuk kebanyakan tanaman itu dibutuhkan pH antara 6 sampai 7. Tapi ini kembali lagi ke tumbuhannya yang mau ditanam apa, jadi harus disesuaikan. Untuk memastikan pH-nya sesuai, di sini mereka membuat kertas lakmus yang ini udah aku bikin pembahasan dan pembuktiannya di video terpisah. Silahkan nanti bisa ditonton. Selanjutnya ada hal menarik di episode kedua. Senku melakukan eksperimen untuk membuat cermin di zaman batu. Dia menggabungkan beberapa bahan seperti sodium hidroksida, silver, amonia, lalu ditambah lagi dengan glukosa untuk memulai reaksi. Dan akhirnya setelah semuanya dicampur, dia pun berhasil mendapatkan cermin seperti yang ada di dunia modern. Pertanyaannya, apakah bahan-bahan yang digunakan Senku itu sesuai dengan apa yang ada di dunia nyata? Di zaman sekarang, kebanyakan cermin itu dibuat dengan variasi bahan dasar antara pakai perak atau pakai aluminium. Dan di sini yang dilakukan oleh Senku adalah dia membuat dengan bahan dasar perak. Bahan yang dipakai Senku kan sodium hidroksida, silver, amonia, dan glukosa. Sebenarnya kalau kita tarik ke dunia nyata, apalagi kalau udah dibawa ke konteks industri pembuatan cermin yang skala besar, pasti bahan-bahan yang digunakan akan sedikit berbeda. Tapi di sini aku nemu sebuah video eksperimen dari Nile Red. Dia melakukan eksperimen membuat cermin yang menggunakan bahan persis seperti yang digunakan oleh Senku. So today, I'm going to be turning this dish into a silver mirror using some chemicals. To do this, I just need to add some water to a beaker and dissolve some silver nitrate. Silver nitrate, oke. Ketika di Dr. Stone, Senku cuman bilang pakai silver aja. Nah, kalau di dunia nyata biasanya untuk mendapatkan larutan silver seperti ini itu menggunakan bahan silver nitrat. After that, I can pour in some ammonia solution, which causes some of the silver to separate out for just a second. Ammonia? The last ingredient is sodium hydroxide drain cleaner, Sodium hydroxide. and I need to wait for it all to dissolve. The solution's ready, but I only need 100 mils, so I'm gonna pour it into another beaker. Oke, To get dipisah. the reaction started, I have to add some glucose. Ditambah glukosa.
And I can now pour it onto the dish. It's already darkening because small particles of silver are separating out, and I just need to leave it like this for a while. This is 15 minutes later, and now when I pour off all the water and flip it over, there's a nice mirror on the back. Inilah hasilnya. Real teman-teman, ini cermin loh. Wow. Dan ini prosesnya persis sama seperti yang ada di Dr. Stone yang dilakukan oleh Senku. Bedanya paling itu tadi, di sini menggunakan bahan silver nitrat. Sementara di Dr. Stone, Senku nggak ngomong, cuman ngomong silver aja. Nah, jadi yang terjadi di sini, air ditambah silver nitrat sehingga ion silvernya terpisah. Lalu ketika ditambah amonia, dia akan membentuk ion dengan amonia. Dan ditambah natrium hidroksida untuk menyiapkan larutan. Dan untuk men-trigger reaksi pembentukan kaca ditambah glukosa. Sehingga didapatkan hasil yang benar-benar real ini. Untuk pembuatan cermin sendiri, kalau kita tarik dari sisi sejarahnya, sebenarnya manusia udah membuat cermin dengan berbagai macam bahan. Mulai dari obsidian, perunggu, logam, merkuri, dan lain-lain. Karena intinya kan cermin itu adalah bahan yang bisa memantulkan cahaya dengan baik. Jadi asal menggunakan bahan yang mengkilap itu sudah berfungsi sebagai cermin. Dan di sini Senku alih-alih membuatnya sesuai dengan perkembangan sejarah, dia langsung loncat ke metode yang paling terbaru. Oke, Senku. Cermin di zaman batu memanglah keren, tapi ternyata cermin ini bukanlah hal yang utama, karena yang lebih mencengangkan terjadi di setelahnya. Ternyata cermin yang dibuat oleh Senku ternyata bukanlah cermin untuk berkaca. Senku menunjukkan ketika cermin tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kotak gelap, lalu diberi uap iodin yang diekstraksi dari air laut, cermin tersebut sekarang sudah berubah menjadi film. Dan alat ini pun kemudian menjadi bentuk kamera tertua, yaitu daguerreotype. Oke, di episode-episode awal Dr. Stone Season 3 ini, bagian yang benar-benar membuatku speechless, terdiam, itu adalah bagian ini, teman-teman. Sebenarnya bukan karena Senku berhasil membuat kamera di zaman batu, enggak ya teman-teman. Tapi Senku, please, jangan susah-susah eksperimennya. Nanti aku di request untuk membuktikannya, membuat praktek yang makin susah. Kalau cermin yang tadi mungkin masih make sense lah, tapi kalau sampai bikin kamera juga ini susah Senku. Enggak. Ini beneran keren sih. Jadi ya ternyata cermin yang dibuat oleh Senku ini ternyata bukan dipakai untuk ngaca ya teman-teman, tapi ini digunakan sebagai film untuk bisa merekam gambar untuk menjadi kamera. Pantesan aja di sini tadi Senku membuat cerminnya menggunakan bahan dasar silver, bukan menggunakan aluminium, karena seperti tadi udah kita bahas, kebanyakan bahan dasarnya antara silver atau aluminium. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir mungkin lebih murah atau lebih mudah dengan aluminium. Tapi Senku membuatnya dengan silver karena yang bisa dipakai untuk menjadi film kamera adalah cermin yang berbahan dasar silver ini. Lapisan silver ketika diberi uap iodin akan menghasilkan lapisan silver iodin yang sangat sensitif terhadap cahaya. Sehingga ketika ditaruh di tempat tertutup untuk menangkap cahaya, cahayanya ini bisa tercetak di lapisan film, lapisan cermin. Tapi untuk daguerreotype yang asli, setelah dipakai memfoto, hasil filmnya itu membutuhkan pemrosesan terlebih dahulu sebelum gambarnya bisa dilihat dengan jelas dan juga gambarnya nggak luntur. Lah tapi ini Senku kok benar-benar melakukannya secara ajaib sehingga setelah memfoto langsung keluar hasilnya, malah udah kayak kamera Polaroid. Di sini pun Senku membuat kameranya ada banyak, filmnya juga ada banyak karena rencananya dia akan menggunakannya untuk memotret dataran ketika mereka terbang pakai balon udara.
Ide yang sangat brilian, tapi yang perlu diperhatikan, kamera zaman dulu seperti daguerreotype ini membutuhkan waktu untuk bisa memotret. Nggak bisa langsung yang kayak HP cekrek langsung keluar hasilnya, nggak bisa ya. Tapi harus diam terlebih dahulu menunggu reaksinya bisa terjadi. Harus diam dulu beberapa detik sampai menit agar gambarnya bisa tercetak di dalam film. Dan makanya juga kalau kita lihat ke foto-foto yang ada di zaman dulu, orang-orang itu posenya pada diem, pada formal semua karena susah untuk menahan ekspresi sampai beberapa menit. Nah, ketika Senku terbang pakai balon udara, apakah mungkin mereka bisa diem di udara sampai semenit untuk mengambil gambar? Ya mungkin, tapi susah. Dan kalau misalkan mereka goyang-goyang, pasti gambar yang didapatkan akan ngeblur. Ini Senku nggak nunjukin gambar-gambar yang ngeblur ini kayak gimana, dia hanya menunjukkan gambar yang bagus aja. Kurang dijelaskan di sini terkait mekanismenya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Kalau kalian suka silahkan komen, biar kalau nanti ini rame kita bisa lanjut untuk membahas ke episode-episode selanjutnya. Dan kalau kalian punya request hal spesifik apa yang pengen dibahas atau dibuktikan, silahkan tulis aja.